Bila Dr. Hastri Forensik tidak tahu keberadaan kresek kuning setelah dimasukkan ke liang lahat Amel, jelas ada yang penting di kasusnya. Kresek kuning dari awal seharusnya dijadikan barbuk. Benar-benar sungguh membagongkan ini kasus. Bila Dr. Hastri Forensik tidak mengetahui ketika melakukan bongkar makam untuk forensik kedua kalinya. Dan sungguh sangat membagongkan sekali kasus ini. Ketika baju-baju berdarah yang dipakai oleh kedua almarhumah ketika terbunuh dan dibunuh, itu malah dipegang oleh keluarga mereka, bukan oleh para penyidik di penyelidikan awal TKP. Dan bila alasannya bahwa itu adalah bagian daripada kantong jenazah, timbul lagi pertanyaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Abah untuk membahas kasus Subang. Kasus ini kasus yang memang ternyata terindikasi kuat orang-orang dekat almarhumah tidak mau kasus ini terungkap. Kenapa Abah bisa bilang begitu? Hal ini terlihat sekali di beberapa video. Ada pejabat yang terkecilnya lah di daerah tersebut untuk tingkatannya. Jelas-jelas ada di depannya itu plastik kuning tidak diakui. Bahkan lebih gilanya, penggali kuburnya tidak mengakui bahwa dia telah memasukkan kresek kuning dan nggak tahu apa isinya. Padahal begitu dekat dari kresek kuning itu, bahkan memegang dan memasukkannya ke dalam liang lahatnya almarhumah Amel. Membagongkan, tapi membuat Abah ketawa lagi. Tapi jadinya Abah berpikir nih, dan kemungkinan sesuai juga nih dengan banyak para penonton lain yang telah melihat video ini. Maksudnya video yang telah Abah tonton juga. Jangan-jangan terindikasi kuat seperti Abah bilang tadi. Dan sama dengan klunya Ibu Kapolres Subang yang dulu, keluarga dekat. Tapi yang sangat mengkhawatirkan ini, kalau yang disebut keluarga dekat ini, klunya ini, hampir seluruh keluarga dekatnya kedua almarhumah. Bisa saja ini terjadi, karena ini dunia. Tapi sungguh keji, hanya gara-gara uang dan kekuasaan yang tidak dibawa mati, bisa seperti ini dilakukan kekejian. Ada yang aneh ini, khusus di Jalan Cagak Subang. Harapan kita di tim kedua ini bisa mengungkap kasus ini bukan dengan tempo lambat tapi cepat.
cepat dan tidak bisa dibantah. Karena kenapa? Kekhawatiran Abah ada. Katanya sudah ditersangkakan. Nah, bila di SP3 apakah bisa bebas? Ini pertanyaan yang timbul. Tapi itu nanti kita bahasnya lah. Kita khusus ke Kresek Kuning ini. Di beberapa video, mungkin Abah nggak usah tampilkan. Ada seorang perempuan keluar menjinjing dari lorong rumahnya orang tua angkatnya Ramdan. Dan perempuan ini awalnya tidak ditahu siapa. Dan sampai sekarang pun kalau untuk Abah ini juga masih ragu-ragu. Apakah perempuan ini anggota DPR atau bukan di Subang? Dan apakah bagian dari keluarga daripada almarhumah? Dan yang sangat lebih mengejutkan lagi, ketika terlihat di video, bahkan di liang jenazah, ada seorang yang boleh dibilang jadi tokoh di daerah tersebut. Sepertinya dia berlaku seperti keluarga dekat dari kedua jenazah ini. Karena kalau bukan keluarga, tidak akan dia seperti itu. Coba perhatikan di videonya. Dan orang yang bertopi ini akhirnya ada yang ngasih tahu Abah bahwa dia itu mantan bupatinya Subang, namanya Eep. Abah jadi bingung. Apa hubungannya ini Eep dengan almarhumah dan kedua almarhumah serta keluarganya? Dari gayanya ketika berada di liang kubur di pemakaman tersebut seperti keluarga dekat, seperti ibaratnya sepupuan, entah dirinya sendiri atau entah isinya. Dan ini jelas sekali juga kalau untuk berbicara Kresek Kuning ini sangat tahu sekali kayaknya apa isinya. Makanya Abah bilang ini membagongkan sekaligus membuat sakit perut Abah gitu. Dari awal kasus ini aneh-aneh saja. Aneh-aneh. Abang ketawa lagi. Ya. Apakah ada hubungannya ya? Mungkin para netizen pemerhati kasus Subang pun berpikiran sama dengan Abah. Dan itu artinya penyelidik di bawah kepemimpinan daripada Kapolda barunya Jabar, Rai Sugeng Awat ini perlu mendalami. Karena ini bisa jadi barbuk yang disembunyikan secara sengaja. Karena kenapa? Yang menggotong jenazah itu juga diketahui adalah anggota polisi. Kalau memang dibilang barbuk ini adalah apa isi daripada Kresek Kuning ini adalah apa namanya istilahnya membungkus kantong jenazah mayit jenazah, kok bisa dikuburkan bersamaan dengan alasan bahwa ini ada kebiasaan. Aduh,
Ini bukan kasus penguburan biasa. Oke lah, seperti itu. Ini kasus pidana yang harusnya barang ini ada di kepolisian dan disita oleh kepolisian, penyidik. Ini yang juga jadi timbul pertanyaan baru, apa? Kenapa penyidiknya juga tidak menyita, menjadikan ini barbuk? Kemungkinan isinya adalah baju-baju daripada kedua jenazah. Dan yang anehnya lagi, ada satu kantong kresek yang juga dikatakan oleh anaknya, siapa itu namanya, lupa, Rika atau siapa itu, kantong jenazah. Nah, sekarang jawab pertanyaannya lagi, setelah 2 tahun ini, kemana ini? Gimana ini barangnya? Karena ketika Abah bertanya kepada dokter forensik kedua, yaitu dokter Hasri menjawab tidak lihat ini barang, tidak lihat ini kantong kresek dan isinya. Ada Abah dengar dengan alasan tertutup papan yang menutupi jenazah. Ini forensik, bro. Forensik itu artinya semua diangkat. Jangankan cuma papannya, mayitnya saja diangkat, dibedah, diperiksa. Walaupun itu dia masih di dalam yang lahat, tidak diangkat naik ke atas. Tapi nggak mungkin lah forensik. Dokter forensik harus jongkok, Pak. Masih diangkat ke atas, itu teorinya. Yang jelas, ini adalah kunci untuk membuka siapa daripada mastermind tertinggi yang perlu dipelajari, yang perlu didalami, serta perlu difokuskan lebih oleh penyidik Polda Jabar yang baru di bawah kepemimpinan Pak Kapolda Prai Hugeng Award ini. Ini saran Abah Davi sekaligus solusi dan kritikan di awal-awalnya. Dan ini jangan juga tidak lagi dilakukan, karena bisa saja 2 DNA asing itu adalah mereka. Nah, untuk informasi pun sampai sekarang tidak ditahu nih, DNA ini udah keluar belum, sudah diperiksa belum nih mereka semua ini. Seluruh keluarga daripada almarhumah, baik dari keluarganya Pak Yosef dan keluarganya, kakak-kakaknya almarhumah. Simpel di kasus, bukan kasus sulit. Cuma yang membuatnya adalah ada kenakalan oknum. Kalau kerennya ternyata ya orang-orang yang keren, terutama Anjas ini mengatakan awalnya apa sih obsession of justice atau apa. Kalau Abah singkat saja lah. Oknum. Ada oknum nakal dan jahat lebih mudah pakai bahasa Indonesia daripada bahasa-bahasa tinggi, istilahnya bahasa-bahasa asing. Kalau Anjas sih wajar lah, dari Thailand kan, ini orang Indonesia, budaya Indonesia lah, bahasa Indonesia sajalah. Itu yang Abah harapkan, dan kemungkinan sama dengan yang diharapkan oleh masyarakat seluruh Indonesia dan dunia serta pemerhati kasus Subang ini. Jangan disepelekan ini kresek kuning. Dan juga harapan keterbukaan informasi itu mulai dilakukan, dijelaskan, asal tidak mengarah kepada penangkapan daripada mastermind dan pelindung-pelindung pembacking lainnya. Kalau tidak ke arah sana, wajar untuk dibuka informasinya. Perkembangan kasus ini perlu diinformasikan, wajar.
Karena Pak Kapolri sendiri sudah meminta informasi itu harus terbuka. Dan penyelidikan kasus itu berdasarkan ilmuwan. Masih banyak permintaan Pak Kapolri yang sebetulnya tidak dilakukan oleh tim kedua ini juga. Terutama lagi tim pertama. Malahan di tim pertama ini pembangkangan, makanya wajar ketika masyarakat meminta untuk yang di rolling itu pun dipanggil untuk diperiksa dan dibuka informasinya, persidangan kode etiknya dibuka secara umum, karena kasus ini sudah kasus nasional, internasional, umum, yang harus terbuka, tidak boleh ditutup. Ini saran Abah agar tidak ada lagi ulang cara berpikir, akhirnya perkembangan berpikir yang liar, bahwa sama saja di tim kedua dengan tim pertama. Nah, itu yang tidak diharapkan. Tapi kalau tidak dilakukan, nggak salah lah. Termasuk Abah sendiri berpikir, dan kebanyakan orang juga berpikir, pasti ada hal-hal lain juga nih. Apakah sudah terkontaminasi juga nih Polda baru dan tim penyidiknya? Itu saja. Kan simpel kasus ini, semua juga simpel. Asal informasi keterbukaan supaya jelas. Ini saran Abah juga. Sekian dulu tayangan video Abah ini yang telah Abah sampaikan. Abah ucapkan kembali terima kasih kepada para sahabat yang selalu mensupport video Abah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Abah berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share. Terima kasih.